Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur untuk segala berkat kemurahan Tuhan memperkenankan kita sampai hari ini. Untuk kita boleh memasuki ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Namun sebelumnya saya mengajak masing-masing kita untuk mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Masing-masing kita berdoa, biarlah seluruh kehidupan kita, hati kita, pikiran kita, hanya kita tujukan kepada Tuhan. Dan di sepanjang ibadah ini, satu yang menjadi kerinduan kita bersama, Tuhanlah yang dipuji, Tuhanlah yang dimuliakan, Tuhanlah yang diagungkan. Bapak terima kasih. Kasih kemurahan-Mu memperkenankan kami sampai hari ini. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam ibadah kami berkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan kita. Kita mau katakan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji keagungan-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang ajaib. Kau adalah Tuhan yang ajaib. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Nyatakan dari hati kita yang paling dalam, kami memuji akan kebesaran-Mu Tuhan. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Tuhan, Kau Allah yang ajaib Tuhan. Votum dan salam pertolongan kepada kita adalah dengan nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Nats pembimbing kita pada hari ini dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus terambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-7. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi.
Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Puji nama Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini juga dalam ibadah kita juga akan bersama-sama menyambut, membawa anak-anak kita di dalam doa-doa kita hari ini. Kami persilakan buat anak-anak yang ada di rumah, boleh bangkit berdiri, boleh maju ke depan, dan kita memuji Tuhan. Kita mau katakan bersama-sama, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan, ku menang karena Dia Allah yang hidup dan sudah naik. Kita boleh bertepuk tangan, kita boleh bersorak-sorai, memuji dan memuliakan Tuhan kita. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, katakan haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia bangkit. Amin. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia sudah naik. Roh, sekali lagi dengan penuh sukacita. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, katakan haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia bangkit. Amin. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Kita dengan kasih Pak Pendeta akan mendoakan anak-anak kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kemurahan kebaikan-Mu yang masih menjadi bagian kami. Hari ini hamba memberkati anak-anak sekolah minggu yang sudah Tuhan percayakan ada di tengah-tengah gereja-Mu, yang sudah Tuhan percayakan ada di tengah-tengah jemaat-Mu. Jaga, peliharakanlah mereka. Biarlah anak-anak kami ini Tuhan terjaga oleh karena kemurahan Tuhan. Berkati untuk para orang tua, segala kebutuhan mereka kami mohon Engkau juga Tuhan berkenan mencukupkannya. Terima kasih Bapa, biarlah damai sejahtera-Mu turun atas kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali untuk anak-anak kita yang ada di rumah. Kita akan memasuki ruang doa pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam Yesaya pertama ayat yang ke-18. Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang begitu baik. Dia tidak pernah mengingat segala dosa, kesalahan dan pelanggaran kita. Ketika kita mau datang, ketika kita mau mengakui dengan jujur di hadapannya, belas kasihannya, pengampunannya menjadi bagian setiap kita umat Tuhan. Kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya. Hapuskan namaku
hadapan Bapa, di hadapan Bapa. Katakan, Kau Allah yang tiada mengingat segala kesalahan kami, tiada mengingat lagi, amin, segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah, walau dosaku merah bagai kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih. Sekali lagi dengan segenap hati kita, Kau Allah yang tidak pernah mengingat segala dosa-dosa kami ya Tuhan. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagai kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Mari masing-masing kita berdoa kepada Tuhan, mengakui dengan jujur segala dosa, kesalahan, pelanggaran kita yang sudah kita lakukan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah belas kasihan Tuhan, pengampunan Tuhan tercurah melimpah bagi setiap kita. Bapa, kami bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau yang tidak pernah mengingat, memperhitungkan segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami. Ketika kami mau mengakui, ketika kami dengan jujur datang kepadamu, kami tahu anugerah-Mu, pengampunan-Mu, belas kasihan-Mu tercurah melimpah untuk hidup kami. Hari ini kami datang Tuhan, mengakui segala sesuatu hal yang sudah kami lakukan, yang kami tahu tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami memohon belas kasihan-Mu, memohon pengampunan-Mu menjadi bagian kami, supaya kami dilayakkan, supaya apapun yang kami lakukan Tuhan, berkenan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu anugerah-Mu cukup melimpah buat hidup kami. Terpuji termulialah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Nats, berita pengampunan dosa. Allah telah mendamaikan isi dunia dengan dirinya, dengan perantaran Kristus. Oleh sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri, dengan saling mengampuni, serta mengambil bagian dalam sejahtera Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Saya belum menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Puji nama Tuhan. Bapak Ibu masih bisa berkata, bersama Yesus luar biasa. Sekalipun kita ada dalam situasi, dalam kondisi yang membuat kita tidak nyaman, tapi saya bersyukur kasih kemurahan Tuhan tetap Bapak Ibu rasakan, nikmati dalam hari-hari hidup kita. Dan hari ini sebagai kesaksian kita bersama, kita mau bersama-sama bersorak bagi Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan kita, karena kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Tuhan kita sudah mati mengalahkan dosa dan maut.
Dia sudah bangkit dan hari ini kita rayakan, peringati kenaikan dia ke sorga. Mari kita bersorak, kita memuji dia raja di atas segala raja, lebih dari pemenang. Kita boleh bertepuk tangan, kita boleh bersorak-sorai, kita boleh bersuka cita, merayakan, memperingati kemenangan Tuhan kita itu. Puji nama Tuhan. Kita katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa. Katakan, bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Amin. Kita lebih dari pemenang. Katakan, haleluya, kibarkan pancinya. Ya, kibarkanlah pancinya. Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya, bangkit gerejanya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, dengan penuh sukacita, dengan penuh sorak-sorai di hadapan Tuhan. Tuhan, kami lebih dari pemenang, karena Allah bersama-sama dengan kami. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Katakan, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya. Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya, bangkit gereja Tuhan. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari. Sekali lagi, haleluya, kibarkan pancinya Tuhan. Kibarkanlah pancinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya, amin. Bangkit gereja Tuhan. Kita lebih dari. Katakan, kita lebih dari pemenang. Lebih dari. Sekali lagi, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Amin. Terpujilah Tuhan kita. Puji Tuhan, kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Bapak Ibu masih tetap berdiri. Kita akan membaca Mazmur pujian kita yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-43 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Mazmur 43 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Kita akan baca secara berganti-gantian. Saya membaca ayat yang bernomor ganjil, Bapak Ibu, saudara-saudari yang di rumah membaca ayat yang bernomor genap. Nanti ayat yang kelima kita akan baca secara bersama-sama. Mazmur 43, saya mulai ayat yang pertama. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu.
bersama-sama. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Bapak Ibu, saya persilakan kita untuk duduk kembali. Kita akan bersama-sama menyembah Tuhan kita. Kita akan bersama-sama meninggikan Tuhan kita. Karena Dia Allah yang sungguh amat sangat besar kasih setianya dalam hidup kita. Tidak ada satu kata pun yang bisa melukiskan besarnya kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Lebih dalam, aku menyembah-Mu Tuhan. Hari-hari ini kita datang dengan sikap hati yang sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan. Sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Biarlah segala pujian dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dan kemuliaan bersama-sama kita katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam sikap doa, kita boleh sekali lagi nyanyikan pujian ini. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Katakan bersama-sama, kami tinggikan Engkau ya Tuhan. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh ku tinggikan Engkau Tuhan dalam hidupku. Dan Engkau Tuhan, melebihi segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini mari kita datang dalam pujian, pengagungan, penyembahan kita kepada Tuhan. Karena Dia Tuhan Allah yang layak menerima segala pujian kita. Ya Tuhan yang layak menerima segala pengagungan dari setiap umat-Nya. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak datang bersyukur dan menyembah
kami lebih dalam untuk menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam roh, ku tinggikan Engkau Tuhan. Di dalam hidupku ku tinggikan Engkau Tuhan. Kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Segala pujian, syukur hanya bagi-Mu. Kalau hari ini Tuhan ada waktu dan kesempatan, kami kembali mendengar sebagian dari kebenaran firman Allah. Buatlah kami mengerti, memahami bahwa Tuhan selalu menjaga kami. Terima kasih Bapa. Biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan, mengajar kami juga, supaya kami dalam menjalani kehidupan kami sebagai orang percaya, kami juga hidup seturut sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, yang hari ini kita kembali juga harus beribadah di rumah kita masing-masing. Firman Tuhan yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Dalam kalender sinode kita, Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan ini di bawah satu tema, dipenuhi Roh Kudus. Saya membacakan bagi kita, Bapak Ibu dapat menyimak, memperhatikan Alkitab kita masing-masing. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar bahwa mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul yang kita baca tadi menjelaskan kepada kita bagaimana hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus.
Bapak Ibu Saudara, terlebih dahulu kita harus mengerti tentang penggenapan dalam ayat yang keempat. Dalam pasal yang kedua dikatakan begini, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka yang mengatakannya. Bapak Saudara, yang pertama yang harus kita mengerti tentang hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, itu berarti kita mengerti yang pertama, janji Tuhan digenapi. Bapak Ibu Saudara, dalam pasal pertama ayat 4, ayat 5 dan ayat 8 terlebih dahulu telah ditegaskan Bapak Ibu Saudara bahwa dikatakan demikian. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Ayat yang kelima, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara, hidup dipenuhi oleh Roh Kudus itu berbicara tentang bahwa janji Allah digenapi. Penggenapan itu Saudara kita melihat dalam ayat 4 dalam kisah para rasul pasal yang kedua, bahwa mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu dipenuhi oleh Roh Kudus itu berbicara tentang janji Tuhan digenapi. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang dipenuhi oleh Roh Kudus itu berarti Saudara, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus harus memberitakan Injil dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, tidak sedikit hamba Tuhan, tidak sedikit gereja memaknai Pentakosta dengan bahasa roh. Tetapi Saudara, sesungguhnya dalam teks ini terlebih khusus telah dijelaskan dalam pasal 1 ayat yang ke-8 bahwa sesungguhnya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu menegaskan bahwa Roh Kudus itu memberikan supaya setiap orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu menjadi saksi Kristus dalam ayat yang ke-8 dalam pasal 1. Maka Saudara, setelah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Saudara kita harus memberitakan Injil karena kuasa itu telah diberikan kepada kita melalui Roh Kudus. Roh Kudus yang menyebabkan para rasul itu bisa berbicara dalam bahasa-bahasa asing. Mereka Saudara mampu atau bisa berbahasa-bahasa asing karena pekerjaan Roh Kudus Saudara, dengan satu tujuan supaya para pendatang, orang-orang yang mendengar itu akhirnya mereka Saudara melihat, mendengar perbuatan-perbuatan dahsyat hebat yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Saudara, kita melihat dalam ayat 11 dalam pasal yang kedua dikatakan demikian. Baik orang Yahudi dimanapun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah itu Saudara diperkatakan, diucapkan, disampaikan oleh para murid. Oleh karena apa? Roh Tuhan, Roh Kudus ada pada mereka. Lebih lanjut Bapak Saudara, kalau kita melihat ketika Rasul Petrus juga berbicara kepada banyak orang dalam pasal yang kedua ayat 37 sampai ayat yang ke-39. Pada akhirnya orang-orang yang mendengar itu juga berkata begini, ketika mereka mendengar hal itu hati mereka sangat terharu, lalu mereka berkata kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, orang yang dipenuhi oleh Roh Tuhan, oleh Roh Kudus, maka dia akan memberitakan Injil, memberitakan kabar baik bagi banyak orang.
Dan kita melihat ketika Petrus mengabarkan Injil kabar baik itu, orang-orang meresponnya. Mereka berkata, apa yang akan kami lakukan? Maka Petrus dan rasul-rasul itu berkata, berilah dirimu untuk bertobat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sebagai orang Kristen, kita semua telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena itu sudah waktunya, saatnya Bapak Ibu mewujudkannya dalam kehidupan kita untuk kita bersama-sama memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu juga berbicara tentang, kalau kita melihat dalam ayat-ayat selanjutnya Saudara, maka berbicara tentang bahwa ada pertumbuhan. Orang itu bertumbuh dalam pemahaman yang benar tentang ibadah. Saudara, kalau dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dia akan mengalami pertumbuhan dalam pengenalan, dalam pemahaman yang baik, yang benar tentang ibadah. Bapak Ibu Saudara, ketika orang-orang percaya yang hidup pada zaman gereja mula-mula dipenuhi Roh Kudus, maka terjadilah reformasi dan sikap ibadah mereka kepada Tuhan. Ketika dipenuhi Roh Kudus, pengertian tentang ibadah berubah dari rutinitas menjadi kebutuhan primer. Ibadah itu menjadi kebutuhan yang tidak boleh ditinggalkan. Saudara, itulah orang yang dipenuhi Roh Kudus, mengerti, paham bahwa ibadah tidak boleh ditinggalkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, orang yang dipenuhi Roh Kudus mengerti, memahami bahwa kehadiran Tuhan dalam dirinya, dalam ibadahnya, itu merupakan sesuatu yang harus diprioritaskan dalam hidupnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita melihat tentang bertumbuh dalam pemahaman yang benar. Dalam jemaat mula-mula, Saudara, dijelaskan, dicatat bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bertumbuh dalam pemahaman yang benar tentang ibadah, Saudara, mereka selalu setia, tekun dalam pengajaran rasul-rasul sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, Saudara, mereka juga bertekun di dalam persekutuan. Bapak, Ibu, Saudara, orang-orang yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus bersekutu tanpa membedakan etnis. Bapak, Ibu, Saudara, kita bersyukur di gereja kita dari berbagai suku. Karena itu ketika kita datang di gereja ini, kita tidak membawa suku kita. Kita sedang membawa bahwa kita orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Karena sesungguhnya itulah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia paham, dia mengerti bahwa beribadah itu, Saudara, karena Tuhan, bukan karena dia sukunya. Jangan, Saudara, Bapak Ibu enggak ke gereja karena pendetanya bukan satu suku dengan Bapak Ibu. Pemahaman ini harus kita mengerti, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jurang pemisah yang menghalangi persekutuan kita harus dibuang. Bapak, Ibu, dan saya harus mengerti bahwa kita ini keluarga di dalam Tuhan. Selanjutnya, Saudara, tentang bertumbuh dalam pemahaman yang benar itu, mereka bertekun di dalam doa. Kita mengerti orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti menempatkan doa sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupannya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, Saudara, ada kerinduan, ada kemauan yang kuat untuk berdoa. Ada banyak hal yang perlu kita doakan. Pertanyaannya, Saudara, adakah kita merindukan, menyenangi, menggemari doa dalam kehidupan kita? Sebagai orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, mari ini menjadi bagian kita. Selanjutnya, yang keempat, Saudara, dipenuhi Roh Kudus itu dalam ayat selanjutnya berbicara tentang bertumbuh dalam relasi dan kepedulian terhadap sesama. Saudara, kalau kita melihat dalam ayat 44 sampai ayat 46, ayat-ayat firman Tuhan itu menegaskan bahwa orang-orang yang telah mendengar firman Allah itu berbagi dan memperhatikan. Bahkan ada di antara mereka yang menjual harta bendanya dan membagikannya kepada orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pemahaman ini jangan disalah mengerti. Pengajaran para rasul ini tidak berarti mengajarkan konsep komunis
yang menegakkan sama rata, sama rasa, bukan. Tetapi konteks ayat ini menunjukkan bahwa orang yang telah dipenuhi Roh Kudus tidak tega melihat saudaranya menderita atau kelaparan. Karena itu, dengan kasih rela memberi yang terbaik dari miliknya demi kebahagiaan saudara sepersekutuannya, demi kebahagiaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini harus kita mengerti. Secara khusus dalam ayat 46 itu berbicara tentang bahwa semua orang percaya dalam persekutuan itu seharusnya sepikir, sehati, dan berusaha membantu sesama anggota yang membutuhkan. Bahwa saudara, kita bersyukur beberapa waktu yang lalu penatua memberikan berbagi kasih kepada seluruh jemaat Tuhan. Itu bentuk kepedulian kita karena sedang menghadapi persoalan COVID-19 yang mengganggu banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Terakhir, yang kelima, dipenuhi Roh Kudus, saudara, itu berbicara tentang berbuah dalam pelayanan. Penuh dengan Roh Kudus selalu diiringi dengan buah yang dihasilkan. Secara keseluruhan Alkitab menegaskan demikian. Roh Kudus yang memenuhi hidup orang percaya pasti diimbangi dengan buah-buah yang sesuai dengan karakter Roh Kudus. Ayat firman Tuhan, saudara, menegaskan dalam pasal yang kedua, dalam ayat 47, berbicara tentang bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus, dicatat dalam ayat 47, mereka disukai oleh banyak orang. Maka saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari jadikan kita menjadi orang percaya. Mari jadikan kita jemaat GPIN Anugerah Pekanbaru yang disukai oleh banyak orang. Amin. Saya merindukan juga Bapak Ibu yang mendengar, yang melihat video ini, jadikan diri kita menjadi orang percaya yang disukai oleh banyak orang. Karena apa? Karena sikap hidup kita, karena perbuatan kita yang menyenangkan hati Tuhan. Selanjutnya, bahwa saudara, berbuah dalam pelayanan itu, kita akan melihat karya Tuhan dinyatakan. Ternyata kumpulan orang percaya dalam jemaat awal disukai oleh Tuhan. Akibatnya, Tuhan berkarya dengan menambahkan bilangan orang-orang percaya yang diselamatkan. Dalam hal ini Tuhan berinisiatif dan bekerja dengan luar biasa setia, sehingga setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Alkitab mencatat, firman Tuhan mencatat bahwa mereka semakin bertambah. Mengapa? Karena kehidupan orang-orang percaya tersebut, saudara, mereka sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, mencerminkan hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya rindu ini menjadi bagian kita. Kesimpulan, dipenuhi Roh Kudus merupakan janji Allah yang sudah dikenapi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita dipenuhi, saudara, supaya kita mengambil bagian dalam pemberitaan Injil. Kita dipenuhi Roh Kudus supaya kita juga bertumbuh dalam pemahaman yang benar tentang ibadah. Kita dipenuhi Roh Kudus supaya kita bertumbuh dalam relasi dan kepedulian kita terhadap banyak orang. Dan pada akhirnya kita juga akan menikmati buah dalam pelayanan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengajarkan kami bagaimana seharusnya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kami Tuhan orang yang percaya kepada-Mu, kami sudah menerima, kami sudah memiliki Roh Kudus dalam kehidupan kami. Karena itu jadikanlah kehidupan kami menjadi orang-orang yang mau memberitakan Injil, menjadi orang-orang yang mau bertumbuh dalam pemahaman pengertian, supaya kami tidak pernah meninggalkan ibadah kami. Biarlah juga Bapa dalam kehidupan kami menjadi orang-orang Kristen, menjadi orang-orang percaya yang mau peduli dalam kehidupan kami, dan pada akhirnya kami juga akan menikmati segala karya-karya Tuhan.
Terima kasih Bapa, terpuji termulialah Engkau. Demi nama Tuhan Yesus Allah yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengaku pengakuan iman rasuli kita bersama-sama orang percaya di segala abad. Mari kita mengaku iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hambanya. Biarlah firman Tuhan ini memberkati setiap kita, setiap umat Tuhan yang hari ini beribadah dalam rumah masing-masing. Hari ini kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai persembahan ucapan syukur untuk segala kebaikan, untuk segala berkat-berkat yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Namun sebelumnya firman Tuhan yang mendasari persembahan kita terambil dari kitab Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-24 dan 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Kita akan memberikan persembahan kita memuji Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang, anak-anak yang percaya dan mengasihi Dia. Melakukan segala perkara dalam hidup kita. Pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga. Amin. Tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Dikatakan Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Bahwa Allah sanggup, Dia
Tuhan, mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapa, kami bersyukur di pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk memberikan sebagian berkat yang Tuhan sudah limpahkan, curahkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, kami menyadari bahwa apa yang kami berikan tidaklah sebanding dengan apa yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Tapi kami berdoa biarlah melalui persembahan ini Tuhanlah yang kami muliakan. Melalui persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan, secara khusus bagi gerejamu yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberkati usaha, pekerjaan, keluarga mereka, biarlah dilingkupi, dilimpahi berkat-berkat yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini pengucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini. Memasuki satu minggu yang ada di depan kita, kita percaya bahwa setiap langkah kita sudah diatur oleh Tuhan. Tangan kasih-Nya selalu ada, menyertai dan memimpin setiap kehidupan kita. Dan biarlah pujian ini menjadi pujian penguatan bagi setiap kita. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Kita boleh bertepuk tangan, kita boleh menyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan, bahwa Dia yang akan memimpin hidup kita. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpin di tengah badai dunia menakutkan. Badai dunia menakutkan, katakan hatiku tetap tenang teduh. Tetap tenang teduh tiap langkahku. Ku tahu Tuhan yang bimbing ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang di waktu imanku mulai goyah. Waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Tuhanku ku teguh sebab Dia dekat. Ku teguh sebab Dia dekat. Katakan tiap langkahku, tiap langkahku. Ku tahu Tuhan yang bimbing ke tempat Kalinan aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Jemaat, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah firman dan berkat yang datangnya daripada Tuhan. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa kita dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. 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 Amin.
Saat teduh sejenak, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bapak Ibu, kami mengucapkan selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera Tuhan menjadi bagian kita semua. Shalom.